Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah 2 lokasi di kantor pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal itu dilakukan setelah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, bersama 8 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Penggeledahan dilakukan di 2 lokasi, yakni ruang kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan dan kantor Wali Kota Bekasi. Penggeledahan dilakukan mulai dari pagi hingga sore hari. Saat penggeledahan terlihat sebanyak 8 penyidik KPK keluar dari kantor Wali Kota Bekasi. Para penyidik terlihat keluar dengan membawa tas, koper, dan tas ransel. Penggeledahan dilakukan untuk menemukan, mengumpulkan, dan mengamankan barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara. Mana kopi gua? Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, kita langsung bergabung bersama rekan Rama Ditya Domas dan juru kamera Rio Cornelianto. Ya Rama, bagaimana perkembangan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi? Ya, Julita, selamat sore. Sejauh ini penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan kasus yang menjerat Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, dan juga 8 tersangka lainnya di pusaran pemerintahan Kota Bekasi masuk dalam agenda geledah di beberapa titik di wilayah Kota Bekasi yang memang tadi dikatakan langsung oleh Jubir KPK Ali Fikri bahwa hari ini giat dilakukan penggeledahan dilakukan di beberapa titik seperti misalnya di rumah dinas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan juga kantor pemerintah Kota Bekasi dan juga kantor dinas perumahan di Pemkot Bekasi, di mana memang tadi didapatkan ada beberapa barang bukti, namun dari KPK juga masih belum membuka suara berkaitan apa saja yang didapatkan karena agenda geledah tadi dilakukan sejak pagi dan baru tuntas pada sore hari, dan sejauh ini kami juga masih belum mendapatkan informasi apa hasil daripada penggeledahan yang dilakukan di beberapa titik untuk pagi ini. Namun tadi kami sempat mendapatkan kabar bahwa ada beberapa dokumen yang sudah dibawa dan diamankan dari hasil geledah, seperti misalnya dari rumah Wali Kota Bekasi atau rumah dinas Wali Kota Bekasi dan juga dari kantor pemerintahan Kota Bekasi. Berkaitan dengan hal itu juga bahwa memang untuk agenda riksa atau pemeriksaan 9 tersangka yang ditetapkan tadi malam termasuk juga Rahmat Effendi, sejauh ini Julita daripada KPK belum memanggil 9 orang tersangka untuk diperiksa pada hari ini karena memang mereka ke-9-nya ini masih ditahan sementara di rutan KPK untuk penyidikan lebih lanjut. Namun yang jelas sejauh ini dari KPK juga terus mendalami apakah memang ada keterkaitan dari pihak lain atau dari pihak luar, baik itu dari pihak Pemkot Bekasi ataupun juga dari pihak swasta, karena dari 9 tersangka yang ditetapkan 6 adalah dari ASN Pemkot Bekasi dan 3 lainnya dari swasta, di mana 6 dari 9 maksud kami Julita, 5 adalah penerima suap dan 4 adalah pemberi suap, dan hal ini juga terus dikejar karena bukti yang didapatkan juga cukup kuat daripada KPK mengatakan bahwa memang ada sekitar 200 maksud kami 71 miliar Wali Kota Bekasi mendapatkan suap, dan bukti yang semalam dipaparkan langsung adalah 5,7 miliar yang juga saat ini juga tengah dikembangkan apakah memang APBD, karena kasus ini bermula dari APBDP atau APBD Perubahan 2021 Pemkot Bekasi yang konstruksi perkaranya bermula dari penyelewengan daripada APBDP atau APBD Perubahan hingga akhirnya terendus kasus ini dan langsung dikembangkan dan ditetapkan tadi malam Wali Kota Bekasi melakukan malapraktik, yakni gratifikasi, suap pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan. Julita. Iya Ranwa, apakah sejauh ini ada kemungkinan pihak lain diperiksa selain daripada 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK? Ya Julita, tadi malam Ketua KPK Firly Bahuri sendiri langsung mengatakan bahwa memang ada sedikit indikasi bahwa memang nantinya pihak atau jajaran daripada DPRD Kota Bekasi juga akan
dilakukan pemeriksaan atau dipanggil untuk pemeriksaan apakah memang ada keterkaitan. Karena yang jelas berkaitan dengan APBD ini, Julita, penyusunan APBD dan juga pengesahan ini tidak jauh daripada peran DPRD, karena APBD sendiri juga menurut Firly Bahuri adalah titik rawan terjadinya malpraktik, yakni suap, gratifikasi, dan juga korupsi, di mana ada 4 tahap dalam APBD yang perlu diawasi oleh setiap pemerintahan daerah, mulai dari penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Karena di 4 tahap ini memang menjadi titik fokus rawan terjadinya korupsi, maka itu dari KPK sendiri masih akan mengembangkan kasus ini, apakah memang ada keterkaitan daripada DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBDP atau APBD perubahan 2021, khususnya untuk aspek yang 286 miliar ini adalah aspek ganti rugi tanah yang menjadi titik awal konstruksi perkara daripada kasus yang menjerat Wali Kota Bekasi. Namun yang jelas sejauh ini kami masih belum mendapatkan apakah memang ada tersangka lain yang akan dimasukkan dalam pusaran kasus ini. Berkaitan dengan hal itu kami juga akan terus mengembangkan informasi dan juga menggali informasi apakah memang ada tersangka baru daripada KPK untuk menerapkan dalam pusaran kasus yang menjerat Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Julita. Rama, terima kasih untuk laporannya. Pemirsa, demikian laporan dari Rama Ditya Domas dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari kantor KPK Jakarta.